Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas ataupun memberikan penjelasan bagaimana penggunaan algoritma Naive Bayesian Classifier untuk menyelesaikan sebuah kasus data warehouse dan data mining. Baik, adapun kasus yang akan dibahas dengan menggunakan penyelesaian algoritma Naive Bayesian Classifier adalah pada sebuah bank swasta di Indonesia terdapat beberapa nasabah yang telah mengajukan KPR ke bank tersebut. Adapun datanya adalah sebanyak 6 data nasabah. Ya. Kemudian di sini untuk kriteria apakah nasabah tersebut diterima atau tidak, ada 3 kriteria, yaitu umur, penghasilan, dan BI checking. Ya. Baik, keterangan di sini adalah ya, di mana ya itu adalah diterima dan tidak adalah tidak diterima. Baik. Data nasabah ya yang telah mengajukan sebelumnya ini ya menjadi acuan ya untuk kasus baru yang akan diselesaikan dengan algoritma Naive Bayesian Classifier ya. Adapun kasus barunya adalah misalkan terdapat seorang nasabah baru yang ingin mengajukan kredit perumahan rakyat atau KPR dengan keterangan seperti ini. Nama nasabahnya adalah Dian, umurnya di atas 30, penghasilannya sedang, dan BI checkingnya baik. Oke. Nah, baik, untuk penyelesaian kasus baru tersebut ya, apakah diterima atau tidak atau iya atau tidak ya, maka dapat diselesaikan dengan algoritma Naive Bayesian Classifier ya. Nah, sebelum kita selesaikan ya, pertama algoritma penyelesaian dari Naive Bayesian Classifier tersebut ya perlu kita ketahui ya. Baik, di sini adalah algoritmanya. Pertama, menghitung nilai peluang kasus baru dari setiap hipotesa dengan kelas atau label yang ada menggunakan rumus P, XK, CI ya. Di mana XK adalah nilai kriteria kasus baru dengan asumsi bahwa hipotesa benar ya. Dan CI adalah nilai kelas dari label keputusannya ya. Kemudian langkah kedua adalah menghitung nilai akumulasi peluang dari setiap kelas ya dengan menggunakan rumus PX per CI ya atau PXCI ya. Di mana XCI itu adalah nilai akumulasi peluang setiap kelas ya. Selanjutnya langkah ketiga menghitung nilai PXCI dikali dengan PCI ya. Dan terakhir adalah menentukan kelas dari kasus baru tersebut berdasarkan perhitungan dari PXCI dikali dengan PCI ya. Oke, nah berdasarkan algoritma penyelesaian dari Naive Bayesian Classifier, maka ya, untuk kasus dari nasabah baru ya yang telah diinputkan sebelumnya ya atau datanya telah diketahui sebelumnya, maka dapatlah diselesaikan dengan pertama yaitu menghitung nilai peluang kasus baru dari setiap hipotesa dengan kelas atau label yang ada menggunakan rumus P, XK, ya, CI ya. Yaitu dimulai dengan kriteria umur ya. Umur di sini adalah di atas 30 sesuai dengan data nasabah barunya ya, yaitu Dian umurnya di atas 30. Maka umur di atas 30 inilah yang ditentukan ya berapa nilai peluangnya gitu ya. Atau berapa hipotesanya. Ya, baik. Untuk nilai di atas 30 dengan keterangan ya, maka di sini berdasarkan tabel ya sebelumnya ya. Di atas 30 di sini ada 3 data ya. Kemudian lihat keterangan ya di sini ada 2 ya, yang keterangannya adalah ya. Maka nilainya adalah 2 di sini. Oke, jadi umur di atas 30 dengan keterangan ya itu ada 2. Kemudian dibagi dengan 4 ya. 4 ini adalah nilai keterangan ya. Nilai keterangan ya untuk keseluruhan dari data yang sudah ada sebelumnya ya. Jadi dari 6 data di sini ada 4 ya yang keterangannya itu adalah iya ya. Jadi dari 6 data ada 4, maka di sini nilainya adalah 4. Oke. Maka nilai di atas 30 dengan keterangan ya itu 2 dan dibagi dengan 4 yaitu nilai keterangan ya untuk seluruh data kasus yang sudah ada sebelumnya atau dari 6 data yang sudah ada sebelumnya. Maka nilai P kriteria umur untuk keterangan ya adalah 0,5.
Kemudian P kriteria umur ya di atas 30 ya untuk keterangan tidak. Ya, jadi sini umurnya di atas 30 ya deh. Di sini ada 3 ya di atas 30. Kemudian yang keterangannya adalah tidak. Ya, di sini hanya satu ya dari 3 data hanya satu yang keterangannya tidak. Maka di sini nilainya adalah 1 ya dibagi dengan 2 ya. 2 ini adalah nilai keterangan ya tidak untuk atau dari ke-6 kasus tersebut ya. Yang keterangannya tidak itu hanya 2 ya, dari 6 data hanya 2 di sini. Oke, nah itulah pengambilan nilai ya 1/2 tersebut ya, yaitu nilai 1 ini nilai kriteria umur ya di atas 30 dengan keterangan tidak, itu 1, kemudian dibagi dengan 2 yaitu nilai keterangan tidak untuk seluruh data nasabah sebelumnya atau seluruh data yang menjadi acuan, yaitu ada 6 ya, dengan keterangan tidak hanya 2. Oke. Kemudian kriteria penghasilan sedang ya, dengan keterangan ya maka nilainya adalah 2/4 ya. Jadi untuk keterangan ya ini tetap 4 nilainya ya. Nah, kriteria BI checking juga seperti itu ya. Jadi pembaginya adalah 4 ya. Sedangkan kriteria tidak pembaginya adalah 2. Oke. Nah, untuk kriteria penghasilan sedang ya dengan keterangan tidak di sini kan tidak ada ya, makanya 0 di sini ya. Karena kriteria sedang di sini ada 2, keterangannya hanya ya seluruhnya ya, tidak ada yang tidak ya. Maka di sini 0/2. Oke, maka hasilnya ada 0. Oke. Nah, setelah didapatkan ya nilai peluang kasus baru dari setiap hipotesa dengan kelas label yang ada, maka berlanjut ke tahap selanjutnya yaitu menghitung nilai akumulasi peluang dari setiap kelas dengan menggunakan rumus PXCI ya, yaitu PXCI dengan keterangan ya. Di sini peluang ya dari setiap kelas dengan keterangan ya. Untuk kriteria umur ya, peluang untuk kriteria umur dengan keterangan ya di sini 0,5 ya sesuai dengan nilai sebelumnya ya, yaitu ini ya. Dengan keterangan ya, ini adalah nilainya 0,5. Kemudian untuk keterangan penghasilan yang nilainya ya adalah 0,5 juga. Di sini 0,5. Dan selanjutnya untuk kriteria ketiga yaitu kriteria BI checking ya, yang keterangan ya BI checking ya, keterangan ya, maka di sini hasilnya adalah 1, maka nilai 1 tersebut diinputkan kemari. Oke. Sehingga ya, nilai akumulasinya adalah 0,5 dikali 0,5 dikali dengan 1. Hasilnya adalah 1,25. Nah, untuk keterangan tidak, maka dijumlahkan atau dikalikan keseluruhannya ya untuk yang keterangan tidak ya, 0,5 dikali 0 dikali 0,5. Maka hasilnya adalah 0. Oke. Selanjutnya ke tahap yang ketiga yaitu menghitung nilai PXCI dikali dengan PCI ya. Nah, maka di sini nilai PXCI dengan keterangan ya dikali dengan P keterangan ya ya, yaitu nilai yang didapat pada langkah sebelumnya tadi, yaitu langkah kedua ya, yaitu 1,25 dikali dengan 4/6 ya. Ini adalah P dengan keterangan ya, yaitu P dengan keterangan ya itu ada 4 dari 6 data ya. Dari 6 data, maka di sini 4/6. Oke. Nah, maka hasilnya adalah 0,833. Sedangkan untuk P keterangan tidak ya dikali dengan keterangan tidak, maka ini adalah 0 ya, ini 0 ini dapat dari ini sebelumnya, perhitungan sebelumnya dikali dengan 2/6 ya. Jadi keterangan tidak ini hanya 2 data dari 6 ya, dari 6 data yang ada ya, hanya 2 yang keterangan tidak. Maka di sini hasilnya adalah 0. Oke. Selanjutnya masuk ke langkah terakhir atau tahap terakhir yaitu menentukan kelas dari kasus baru ya. Berdasarkan perhitungan hasil akhir ya atau perhitungan akhir dengan mengalihkan nilai peluang dari kasus yang diangkat, maka melihat bahwa atau dapat dilihat bahwa nilai PX keterangan ya lebih tinggi dari PX keterangan tidak, yaitu 0,833 dibandingkan dengan 0 ya. Maka di sini ya dapat disimpulkan ya untuk kasus baru tersebut ya. Tabelnya adalah seperti ini. Oke. Jadi untuk kasus baru didapatkan hasil bahwa nasabah atas nama Dian pada nilai atribut keterangannya adalah bernilai iya.
karena nilai ya di sini lebih tinggi dari nilai tidak. Oke, baik, itulah contoh ya, kasus yang dapat diselesaikan dengan algoritma naive Bayesian classifier, dan penjelasan singkat ini saja yang bisa saya berikan. Baik, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.